Oke kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kalimat positif dan kalimat negatif. Di sini sudah saya tuliskan kalimat yang berwarna merah, jangan dibaca dulu. Ayo kita baca sama-sama. Ana aqra'ul Qur'ana ba'dal maghribi. Yang artinya saya membaca Al-Quran setelah maghrib. ini adalah sebuah kalimat positif. Kita akan merubahnya menjadi kalimat negatif. Kita akan menambahkan imbuhan kata la yang artinya tidak. Nah, di mana kita akan menempatkan kata la itu? Kita akan menempatkan kata la di depan kata kerja. Kata kerja dalam kalimat ini adalah aqra'u. Kita baca sama-sama. Ana la aqra'ul Qur'ana ba'dal maghribi. Oke, sekali lagi. Ana la aqra'ul Qur'ana ba'dal maghribi. Oke, kita cukupkan dulu pelajaran hari ini. Camkan dalam pikiran kalian bahwa belajar bahasa Arab itu mudah. Sekali lagi, belajar bahasa Arab itu Mudah. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Seperti biasa, setiap hari Rabu pagi di Pusdai Jawa Barat ini ada kajian Quran dan Hadis. Dan yang akan memberikan materi hari ini adalah Kiai Haji Imam Supardi. Ini dia liputannya. Al-Fatihah. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali berkat takdir Allah tentunya. Kali ini yang akan coba kita kaji bersama, jadi bagaimana menangkap sinyal ayat-ayat Allah. Di sini sengaja saya gunakan kata sinyal karena dulu ketika pertama kali Allah diminta menampakkan zatnya oleh Nabi Musa, ternyata Nabi Musa tidak sanggup. Walamma ja'a Musa limiqatina. Jadi ketika tiba saat Nabi Musa datang sesuai dengan waktu yang telah kami tetapkan. Jadi waktu itu Nabi Musa selama 40 hari diperintahkan oleh Allah untuk bertahanus. Jadi menjauh dari kebisingan dunia, menjauh dari urusan umat. Pokoknya 40 hari diminta untuk fokus bermunajat kepada Allah. Nah, selama 40 hari juga Nabi Musa berpuasa. Tapi puasanya Nabi Musa beda dengan puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Puasanya Nabi Musa itu 40 hari tidak makan dan tidak minum.
Jadi 40 hari tidak makan, tidak minum. Ini juga sempat ketika puasa bulan Ramadan di periode pertama, tidak makan itu juga sempat dilarang pada masa sahabat. Jadi pada masa 2 Hijriah itu. Jadi ketika malam hari yang diperbolehkan itu hanya makan untuk berbuka puasa. Setelah itu tidak boleh makan sampai pagi hari. Nah, itu fase awal puasa ya. Sahurnya. Ya. Nah, kemudian tidak hanya makan yang dilarang awal-awal. Jadi berhubungan suami istri juga dilarang awal-awalnya. Tapi rupanya para sahabat ketika itu nggak kuat. Jadi tidak makan di malam hari juga nggak kuat, menahan gejolak biologis juga tidak kuat. Pada akhirnya diperbolehkan oleh syariat. Kemudian di selanjutnya wa kallamahu rabbuh. Jadi ketika Nabi Musa datang sesuai waktu yang dijanjikan, kemudian Allah ngobrol dengan Nabi Musa atau berfirman kepada Nabi Musa. Tapi rupanya Nabi Musa melihat ada nikmat yang lebih besar dari hanya sekedar mendengarkan suara Allah. Akhirnya Nabi Musa Rabbi arini anzur ilaika. Jadi ya Allah, berikanlah kesempatan bagiku untuk melihat Engkau. Itu kata Nabi Musa. Rupanya permintaan Nabi Musa ini dipenuhi oleh Allah. Tetapi syaratnya agak berat. Jadi falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Jadi ketika Allah bertajalli, ini ada macam-macam. Ada yang mengatakan tajallinya itu adalah cahayanya. Jadi baru cahayanya saja. Ada yang mengatakan tajallinya itu adalah kekuasaannya. Jadi para mufassir itu ada dua pendapat ini. Tapi ketika Allah bertajalli, entah itu cahayanya ataukah kekuasaannya, tiba-tiba gunung runtuh. Melihat gunung yang sebegitu besarnya terus runtuh, Nabi Musa tidak tahan. Akhirnya terjatuh, kemudian pingsan. Nah, saat tersadar baru Nabi Musa sadar. Ternyata Nabi Musa juga itu tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mendapatkan nikmat melihat Allah di dunia. Ini menjadi inspirasi juga. Kalau dalam konteks Nabi Musa itu sedang bermunajat kepada Allah. Kemudian melihat ada nikmat yang mungkin bagi Nabi Musa itu lebih menarik, kemudian dikabulkan oleh Allah, ternyata Nabi Musanya tidak sanggup. Nah, jangan-jangan ketika di kehidupan sehari-hari munajat kita itu kan selalu saja pada hal-hal yang terasa lebih nikmat. Allah sudah memberikan ini, wah kok kayaknya ada yang lebih enak lagi. Akhirnya munajat lagi. Tetapi melihat Nabi Musa dalam kisah ini, ternyata Nabi Musa itu tidak sanggup. Nah, penting juga mungkin ketika kita berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, barangkali Allah melihat kitanya belum siap. Karena banyak sekali nikmat yang kita dapatkan oleh Allah, bisa jadi kita belum siap untuk menerimanya. Jangan-jangan nikmat itu justru malah menjerumuskan kita karena kitanya tidak siap. Maka banyak yang menganjurkan kalau ingin berdoa atau berkeinginan mendapatkan sesuatu, persiapkan diri dulu. Jadi siapkan diri dulu untuk mendapatkan nikmat yang diinginkan. Setelah nikmat itu dapat diraih, baru kita dapat mengelolanya sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi Allah bertajalli, ternyata sekelas Nabi Musa tidak sanggup.
Kemudian ada satu petikan ayat lagi, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini kalam Allah. Seandainya, tapi ini hanya perumpamaan saja. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, kita tahu gunung itu bagi kita lebih besar, lebih kokoh, dan seharusnya sanggup menerima. Nah, Al-Quran menjadikan gunung itu sebagai perumpamaan. Manusia itu lemah, gunung itu kuat, gunung itu tinggi, manusia itu kecil. Nah, sekelas gunung saja, seandainya gunung juga diberikan akal, itu katanya tidak akan pernah sanggup menerima Al-Quran. Ternyata yang sanggup menerima Al-Quran adalah manusia yang serba lemah. Nah, kemudian kalam Allah sulit diterima oleh makhluk selain manusia. Kemudian ada satu kisah lagi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Allah. Ternyata Nabi Muhammad juga bersusah payah ketika menerima wahyu. Untung saja wahyu Allah itu sudah berbentuk mushaf, jadi kita tidak merasa terbebani. Karena beberapa kali Nabi Muhammad menerima wahyu, jadi seakan-akan situasi batin yang dirasakan oleh Nabi Muhammad itu luar biasa sekali, melebihi yang lainnya. Jadi bahasanya kalau di dalam kitab-kitab ulumul Quran itu, Nabi Musa ketika menerima wahyu, keringat dinginnya itu bercucuran. Padahal situasi di Madinah itu panas sekali, tapi keringatnya bercucuran. Itu hanya untuk menerima wahyu saja. Kalau kita analogikan hari ini, mungkin kapasitas Nabi Muhammad itu mungkin berapa giga. Kemudian wahyu yang diturunkan oleh Allah itu mungkin berapa giga. Akhirnya kapasitas Nabi Muhammad itu juga masih kewalahan sekelas Nabi Muhammad. Nah, ternyata Allah dengan zatnya itu tidak sanggup untuk dibaca, tidak sanggup untuk ditangkap. Jadi Allah itu hanya menampilkan sinyal-sinyalnya saja. Nah, sinyal-sinyal Allah itu ada yang berupa ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang paling mungkin kita sering baca. Kalau Gusmus itu ketika membaca Al-Quran, kata Gusmus, saya paling merasa selalu tersindir ketika membaca Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat itu katanya yang menyindir dirinya sendiri. Ya, itu berarti Gusmus sudah mulai ketika membaca itu sudah mulai berdialektika dengan apa yang dibacanya, mulai difikirkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada ayat-ayat Allah lagi yang ini mungkin tidak sering kita baca atau tidak sering kita tangkap, yaitu ayat-ayat kauniyahnya Allah. Jadi ayat-ayat Allah yang berada di sekitar kita. Nah, sinyal Allah inilah yang semestinya kita tangkap. Misalnya di dalam Al-Quran kita kan biasanya sering terforsir dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Padahal kata ulama, ayat-ayat hukum itu maksimal itu hanya 500 ayat dari 6.236 ayat. Tetapi hampir pemikiran kita atau umat Islam hari inilah itu selalu terfokus terhadap ayat-ayat hukum. Padahal kalau Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu mencoba merangkai ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran itu 500 ayat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu hanya 150 ayat saja. Kemudian imam yang lain itu hanya 200 ayat. Jadi artinya ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, baik itu halal, haram, perintah, larangan, itu hanya sedikit. Berarti benar bahwa agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad ini itu memang sifatnya adalah taqlilut takalif. Jadi pembebanan hukumnya itu sedikit, tidak banyak.
dan ringan sekali, berbeda dengan syariat-syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Nah, kemudian jumlah ayat Al-Quran 6.236. Tapi banyak, kalau di populer di Indonesia berapa jumlah ayat Al-Quran? 6. Padahal kalau dihitung itu jumlahnya adalah 6.236. Nah, pertanyaannya, dari mana sih munculnya 6.666 ayat ini? Nah, konon katanya sumbernya itu dari Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Imam Nawawi yang berasal dari Tanara, Banten. Jadi itu yang membaca Al-Quran kemudian memetakan ayat-ayatnya menjadi 6.666 ayat. Kenapa sih bisa beda jumlahnya? Ada yang 6.236, ada yang 6.666. Kira-kira titik bedanya di mana? Nah, kalau Imam Nawawi Al-Bantani atau yang dikutip juga oleh Wahbah Az-Zuhaili, 6.666 itu sesuai dengan temanya. Jadi ada 1.000 ayat yang berbicara tentang tauhid, ada 1.000 ayat yang berbicara tentang sanksi, ada 1.000 ayat yang berbicara tentang larangan, dan seterusnya. Jadi 6.666 itu dikaji sesuai dengan temanya. Nah, berbeda dengan 6.236. Kalau itu memang hitungan biasa saja. Surat ini jumlah ayatnya berapa gitu, terus saja itu. Baik. Nah, membaca ayat Allah yang menangkap sinyal Allah yang ada di ayat Qoliyah itu juga ternyata tidak gampang. Ada sebuah kasus dulu, kasus yang dihadapi oleh Sayyidina Utsman ini pada masa sahabat. Ada orang yang baru menikah, tapi 6 bulan berikutnya itu sudah melahirkan. Ini kan gak logis ya. Ya pasti asumsinya macam-macam kan. Karena lumrahnya itu 9 bulan. Kalau 6 bulan itu kan berarti ya mungkin ya. Jadi ada asumsi-asumsi yang beredar ketika itu. Akhirnya ternyata yang menjadi penengah itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menjadi penengah ketika hampir saja 2 orang yang menikah itu dihukum karena dianggap ada celengan ya. Karena asumsinya begitu, akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas itu menjadi penengah. Kata Ibnu Abbas, karena di dalam Al-Quran dan hadis ketika itu tidak ada masa mengandung sampai melahirkan itu berapa. Di Al-Quran juga nggak ada, di hadis juga tidak ada. 9 bulan ini medis ya, dari medis. Tapi kalau di Al-Quran dan hadis itu tidak ada. Bahkan ada satu kasus, ada yang hamil sampai 2 tahun. Ada yang itu macam-macam. Karena itu istiqra'i kalau di dalam fikih. Jadi melihat fenomena yang ada. Nah, kemudian Ibnu Abbas alasannya sederhana. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi seorang ibu hamil plus disapih plus menyapih itu jumlahnya adalah 30 bulan. Jadi 30 bulan. 30 bulan berapa tahun? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Kemudian dicarikan lagi ayat yang berbeda. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi masa menyusui seorang ibu kepada anaknya itu adalah 2 tahun berturut-turut atau sempurna. Jadi 2 tahun sempurna berarti 24 bulan. Nah, dari wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil sampai disapih kemudian dikurangi dengan
masa menyusui 2 tahun atau 24 bulan, berarti tinggal tersisa 6 bulan. Berarti masa hamil minimal itu adalah 6 bulan. Akhirnya 2 orang ini terbebas. Nah, ini cara menangkap sinyal ayat-ayat qauliyah Allah saja itu agak rumit sekali. Makanya hanya beberapa orang yang memiliki daya sinyal yang sanggup, yang bisa melihat ayat-ayat qauliyah ini. Nah, kemudian ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini kalau di dalam sederhananya begini. Al-Quran itu ternyata memberikan petunjuk siapa sih orang-orang yang mampu menangkap sinyal ayat-ayat Allah. Jadi ada di dalam Al-Quran. Misalnya inna fi dzalika laayatil liqaumin yuqinun. Jadi yang pertama yang mampu menangkap sinyal Allah adalah orang yang yakin kepada Allah. Kalau nggak yakin, nggak akan. Jadi pertama kali yang ditumbuhkan itu adalah keyakinan. Ketika keyakinannya benar-benar tumbuh dan sempurna, nah itu orang-orang yang mampu menangkap sinyal-sinyal ayat-ayat Allah. Kemudian siapa lagi sih yang bisa menangkap sinyal-sinyal ayat Allah? Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Kemudian inna fi dzalika laayatin lil alimin. Kemudian inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Jadi orang-orang yang mampu nanti menangkap sinyal ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Kemudian orang-orang yang berpikir. Jadi orang-orang yang berpikir itu nanti pasti akan mampu menyibak ayat-ayat Allah. Kemudian orang-orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang memiliki keingintahuan yang berlebih itu juga berpotensi untuk menangkap sinyal ayat-ayat Allah. Kemudian ada lil alimin. Jadi orang-orang yang expert. Nah, bisa jadi para profesor, para analis, kemudian beberapa yang expert di bidang masing-masing, itulah nanti yang akan mampu menyibak ayat-ayat Allah. Nah, sementara hari ini ilmu pengetahuan kita itu kan tidak pernah disambungkan dengan ilmu ketauhidan. Jadi hampir semuanya seakan-akan kalau ini adalah penemuan ilmiah, ya sudah ini penemuan ilmiah. Tapi tidak pernah dikaitkan bagaimana penemuan ilmiah ini berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah. Contoh misalnya logika tauhid yang sederhana. Hari ini di hadapan saya itu ada teh, atau di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak ada teh. Ini adalah logikanya Zunnun al-Misri. Jadi Zunnun al-Misri ini konon katanya itu mampu menyibak hijab bertemu dengan Allah itu gara-gara berpikir tentang semut. Jadi hanya memikirkan semut saja itu bisa menyibak, oh ini loh Allah. Nah, sekarang kita coba. Misalnya teh ini. Oke, teh ini terdiri dari apa saja nih, Bu? Oke, air satu. Tehnya. Gula, gelas. Terus apa lagi? Tatakannya, tutupnya. Bayangkan, dari semua ini saja berapa orang yang terlibat ketika dalam pembuatan gelas? Berapa orang juga yang terlibat membuat gula, tehnya, tutupnya, dan ininya. Iya, ya artinya ini saja, itu runtutannya saja sudah jauh sekali. Nah, ketika diruntut lagi, orang bekerja itu asupan gizinya dari mana? Ini akan rumit lagi kan? Kemudian idenya dari siapa? Jangan-jangan ini idenya murni dari Allah. Jadi ilmunya Allah.
Berarti kalau kita merenungkan ini saja, ini bisa menyampaikan kita bahwa segala hal itu adalah anugerah yang langsung transmisinya itu sampai kepada Allah. Nah, Dzun Al-Misri itu saya tidak tahu bagaimana caranya berpikir tentang semut, pada akhirnya menyingkap tabir bisa berjumpa dengan Allah, atau nurnya Allah itu bisa dirasakan oleh Dzun Al-Misri. Ya, barangkali nanti kapan-kapan mungkin mengikut caranya Nabi Musa bertahanus 40 hari misalnya. Kemudian 40 hari, tapi nggak usah di gua. Kalau Nabi Musa kan di gua pilihannya. Kira-kira pilih di villa gitu. Ya. Supermarket ya. Cari tempat-tempat yang sunyi. Kali-kali di villa di mana gitu, di puncak atau di tepi pantai yang sunyi, yang kita bisa merefleksikan diri kita, kemudian kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah, melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang selama ini sudah ada, rutinitas hari ini dan pikiran-pikiran yang lainnya, pengen fokus kepada Allah. Sebenarnya ada orang modern mencoba bertahanus di era kontemporer ini ada. Jadi dia memilihnya hotel, karena di hotel itu kan privasinya terjaga, satu itu. Kemudian dia meninggalkan semua yang pernah dia pikirkan sebelumnya, tapi dia hanya 3 hari saja. Jadi nginep di hotel 3 hari, fokus beribadah kepada Allah. Jadi tidak memikirkan yang lainnya. Jadi fokusnya ibadah aja selama 3 hari. Kira-kira kalau karantina 2 minggu itu keluar itu jadi orang soleh, kira-kira gimana? Nah, karantina itu kan dikarantina benar, kemudian tidak dikasih ruang untuk keluar. Nah, satu-satunya cara kalau tidak dialihkan, karantina itu kan bisa bikin orang sumpah, stres dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak dialihkan kepada ibadah, itu orang pasti akan stres. Atau jangan-jangan beribadahnya sudah bosan. Kebanyakan sholat itu kan kadang bosan juga. Oke. Nah, yang pertama akal, kemudian pikiran, kemudian pengetahuan, kemudian ada orang yang benar-benar expert di bidang pengetahuannya, itu adalah mereka yang berpotensi untuk menangkap sinyal-sinyal ayat-ayat Allah. Ada juga lil mutawassimin, orang yang mengamati sesuatu. Contoh sederhana, sampah. Sampah itu sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai? Pasti tidak bernilai karena kita buang, ya kan? Hampirlah. Logika umum itu mengatakan sampah itu tidak bernilai, nggak ada value-nya karena dibuang. Tapi bagi orang-orang yang mengamati sampah, ternyata sampah itu ada add value-nya, ada nilai lebihnya. Nah, ini inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin, orang yang benar-benar mengamati sesuatu yang walaupun menurut kebanyakan orang itu tidak bernilai, itu ternyata ada nilai gunanya, ada nilai plusnya, ada nilai tambahnya, bahkan ada nilai ekonomisnya. Nah, penting juga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan semuanya seperti biasa saja lewat lalu lalang, karena kita terbiasa melihatnya, kita juga terbiasa merasakannya. Pada akhirnya sinyal ayat-ayat Allah itu terhijab, tertutup karena saking biasanya. Sama kita membuang sampah. Sampah itu karena kita anggap tidak bernilai, kita terbiasa melihat sampah bertumpukan di jalan-jalan. Pada akhirnya kita tidak pernah melihat bahwa di sana itu ada add value-nya, ada hikmah Allah, ada ayat-ayat Allah yang tertanam di sana. Nah, hanya orang-orang lil mutawassimin yang mengamati saja, itulah yang mampu menangkap sinyal ayat-ayat Allah.
Akhirnya barangkali ketika kita sudah mencapai pada pengamatan seperti itu, kita mengamati yang ada di sekitar kita, teh ini yang biasa kita minum, atau alat yang ada di depan saya dan lain sebagainya, barangkali nanti ujung-ujungnya kita akan berikrar kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan ini adalah batil atau sia-sia. Nah, ini hanya bagi orang-orang lil mutawassimin, mereka yang mampu menangkap dan mengamati. Karena pengamatan itu ternyata menjadi penting. Di Al-Quran itu ada sesuatu yang hanya didengar saja. Kemudian di beberapa ayat Al-Quran itu meminta pendengaran berlebih. Jadi antara sami'a yasma'u itu mendengarkan biasa saja. Kemudian ada istama'a yastami'u. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Jadi ketika ada orang baca Al-Quran, yang diminta Al-Quran itu bukan hanya dengar biasa, tapi kita mencoba mendengar dengan sesuatu yang berlebih. Jadi mendengar dengan fokus, mendengar dengan menikmati, mendengar dengan lain hal sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar yang diminta oleh Al-Quran. Jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Berkaitan dengan pendengaran, nah ternyata ada juga yang dianggap oleh Al-Quran, siapa sih yang mampu menangkap sinyal ayat-ayat Allah? Mereka itu adalah inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Jadi orang yang mau mendengar atau orang yang mampu mendengarkan. Dalam dunia manajemen, orang itu dianggapnya lebih suka didengar daripada mendengar. Jadi orang itu ketika berbicara itu lebih suka didengar daripada mendengar. Nah, ternyata oleh Al-Quran, siapa saja yang mau mendengarkan, membuka pendengarannya, menyerap apapun itu, baik itu kritik, saran, ataupun nasihat dan lain sebagainya, atau cemoohan sekalipun. Nah, oleh Al-Quran itu merekalah yang akan mampu menangkap sinyal ayat-ayat Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un. Dari beberapa yang ditawarkan oleh Al-Quran ini, saya mencoba mendekatinya dengan gelombang otak, karena hampir semuanya bersumbernya di gelombang otak. Jadi inna fi dzalika laayatin liqaumi ya'qilun, kemudian yatafakkarun, kemudian mutawassimin, itu berada pada gelombang beta. Jadi gelombang sadar, conscious mind. Jadi pikiran sadar. Jadi pada gelombang beta kita hari ini, saya yang sedang berbicara itu sedang berada pada kondisi beta. Jadi ketika berada dalam kesadaran penuh, saya harus memilih kata-kata ini, menyiapkan tema ini, kemudian mimiknya seperti apa, itu berada pada dalam kondisi beta. Nah, kalau ingin menangkap sinyal Allah, berarti kita harus juga menyiapkan sinyal otak kita itu pada posisi beta. Jadi berada pada kesadaran penuh. Jadi tidak bisa hanya sekedar sadar biasa, itu tidak bisa. Jadi harus berada pada kesadaran penuh. Sama seperti kita sedang menyetir. Nah, menyetir itu kita kan tidak hanya memanfaatkan indera penglihatan. Bagi yang terbiasa menyetir, ternyata semua indera itu kita daya gunakan ketika menyetir. Bayangkan kita berada di dalam, kemudian kita harus menjiwai, seakan-akan bersatu dengan mobil, dari belakang, depan, samping, dan juga atas. Jadi ternyata tidak hanya mata yang difungsikan, tapi juga ada indera-indera yang lain. Indera pendengaran,
kemudian tangan ini, anggota tubuh tangan juga dipakai dan lain sebagainya. Nah, untuk menangkap sinyal Allah itu sama seperti kita sedang menyetir. Karena kalau lengah sedikit saja itu akan berakibat fatal, nabrak, nyerempet dan lain sebagainya, atau paling tidak diklaksoni sama mobil yang di belakang. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini yang ditunjukkan oleh Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jadi orang-orang yang sabarnya berlebih. Jadi tidak hanya sekedar sabar saja, sabar, orang yang sabarnya berlebih. Kemudian syakur, orang yang berterima kasihnya juga berlebih. Kalau syakir itu orang yang berterima kasih biasa. Misalnya kita dikasih minum ini, kemudian kita mengucapkan terima kasih, itu namanya syakir. Tapi kalau dikasih minum, kemudian keesokan harinya kita ngasih minum dia juga, itu namanya syakur. Jadi berterima kasihnya itu berlebih. Jadi tidak hanya mengucapkan terima kasih saja, tapi berlebih. Nah, orang-orang yang dikategorikan oleh Allah ini sebagai sabar, orang yang sabarnya berlebih, kemudian syakur, orang yang juga berterima kasihnya berlebih, ini juga berpotensi menangkap sinyal ayat-ayat Allah. Nah, orang yang ketika sabar kemudian bersyukur, ini ternyata berada pada gelombang otak alfa kemudian theta, alfa dan theta. Ini dua gelombang otak ini itu berada pada unconscious mind. Jadi gelombang ketidaksadaran atau gelombang otak bawah. Nah, ketika bersabar dan ketika bersyukur berada pada gelombang alfa dan theta, itulah yang menumbuhkan kita ketenangan, kedamaian, intuisi, kreativitas, inovatif. Itu berada pada gelombang alfa dan theta. Atau pada gelombang yang paling down banget. Paling down banget itu seperti misalnya dalam kitab Al-Tahzan. Ternyata orang ketika pada posisi terdesak sekali, tidak ada jalan keluar, itu baru mengucapkan ya Allah. Jadi ketauhidan yang benar-benar mantap itu ternyata ketika kita pada posisi terdesak. Barangkali saya bacakan kitab Al-Tahzan. Kitab Al-Tahzan ini sangat terkenal sekali, karangan Aid Al-Qarni. Baik, ini di permulaan sekali Aid Al-Qarni mengatakan begini: yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n idza qarabal bahru wa hajal mawju wa habbatir rihu nada ashabus safinah ya Allah. Jadi ketika orang berada di lautan, ini kan biasanya di lautan itu resikonya agak besar. Kemudian ketika gelombang mulai meninggi atau mulai tidak stabil, biasanya kan kita sudah mulai khawatir, panik. Wahajal mauju wahabbatir rihu, kemudian ombak itu sudah mulai meninggi. Wahabbatir rihu, angin yang ada di lautan mulai kencang. Wanada ashabus safinah, orang-orang yang menaiki perahu itu kemudian memanggil ya Allah. Nah, ini satu kasus. Kemudian idza dhallal hadi fi sahra'i wa ma la raqbu 'anit tariqi wa haratil qafilatu fi sayri nadau ya Allah. Ini juga sama di dalam perjalanan, ketika kita tersesat, mobil mogok. Kalau ini dicontohkannya di padang pasir. Kemudian
arah sudah tidak tentu kita mau ke arah mana. Nah, kemudian kita pasti akan mengucap ya Allah. Nah, ini 2 kasus ini saja. Ini masih ada beberapa. Jadi ternyata pada kondisi terdesak, satu-satunya yang diyakini bakal menjadi penolongnya itu adalah Allah semata-mata. Nah, makanya dalam kondisi alfa, theta, ketika pada kondisi sabar, kemudian syukur, nah itu dia berpotensi untuk menangkap sinyal ayat-ayat Allah. Sama seperti orang-orang yang terdesak, sebagaimana yang digambarkan oleh kitab Al-Tahzan ini. Kata Imam Al-Ghazali, atau saya mulai dulu dari hadis Nabi. Jadi al-imanu sinfani, nisfun sabrun wa nisfun syukur atau syukur. Jadi iman itu ada 2. Ada 2 yang membentuk iman. Yang pertama itu adalah sabar. Jadi setengahnya itu sabar, setengahnya itu adalah syukur. Nah, ternyata oleh Imam Al-Ghazali, hadis ini sangat menarik bagi Imam Ghazali. Akhirnya di kitab Al-Ihya Ulumuddinnya, Imam Ghazali itu memberikan satu bab pembahasan khusus tentang sabar dan juga syukur. Kenapa sih sabar dan syukur ini menjadi sesuatu yang spesial? Kata Imam Al-Ghazali, orang ketika ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak enak bagi dia diminta untuk bersabar. Alasannya kenapa? Agar dia tidak terjerumus kepada keputusasaan. Kalau tidak bersabar, bisa dipastikan orang itu akan putus asa. Hari ini banyak yang sedang diuji kesabarannya, terutama di ekonomi masa pandemi. Jadi banyak yang tumbang ekonominya, tapi banyak juga yang survive malah berkembang. Nah, kalau melihat yang survive, yang bertahan, sementara kitanya sedang down, kita kan pusing. Ini ternyata bisa bertahan, ini bukan bertahan lagi, ternyata bisnisnya malah maju, sementara bisnis saya kok down, kemudian anjlok, bahkan sampai bangkrut. Nah, kondisi ini, realita ini, kalau tidak dihadapi pasti stres. Nah, stres itu nanti ujung-ujungnya adalah putus asa. Nah, putus asa ini tidak diperkenankan oleh Allah. Wala tayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi orang-orang kafir saja itu yang boleh berputus asa. Kalau umat Islam itu tidak boleh berputus asa. Oke. Itu tentang sabar. Jadi bagaimana sabar itu menyelamatkan kita dari situasi yang sedang kita hadapi agar kita tidak terjerumus kepada keputusasaan. Misalnya beberapa hari ini atau di era modern hari ini di negara-negara maju, ternyata kasus bunuh dirinya lebih tinggi daripada negara yang berkembang atau negara yang terbelakang. Alasannya sederhana, karena tidak kuat. Karena dia harus bergelut dengan kehidupan yang super keras sekali, kemudian tidak sanggup. Nah, orang kalau tidak sabar dengan kehidupan ini, dia pasti bisa dipastikan putus asa. Ujung-ujungnya adalah mengakhiri hidupnya. Maka di Jepang itu ada salah satu tempat spesial untuk bunuh diri. Ya, itu di Jepang. Ada 2 tempat. Jadi kalau pengen bunuh diri yang terhormat, itu di 2 tempat itu. Jadi tiap bulan itu katanya ada 10-20 yang gantung diri di tempat itu. Karena dia merasa hidupnya gagal. Ketika di hidupnya merasa gagal, kalau tidak ada password sabarnya, ya sudah, dia akan putus asa, kemudian merasa hidupnya sudah tidak bernilai. Satu-satunya jalan yang mengakhiri hidupnya. Padahal kalau menurut keyakinan kita, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal perjalanan untuk kehidupan baru.
nanti ada malaikat mungkar nakir dan lain sebagainya. Nah ternyata yang sekarang mengalami fenomena ini adalah fenomena di Korea. Jadi para artis K-pop, ya Korea pop itu, drama Korea, itu juga banyak yang mengakhiri hidupnya karena mereka harus tampil di depan umum itu sesuai dengan ekspektasi mereka, bukan ekspektasi dirinya sendiri. Jadi mereka harus tampil, badannya harus atletis, pakaiannya harus begini, gak boleh ada belek sama sekali, tampilan rambutnya harus seperti ini. Bagi mereka itu hidup seperti itu adalah penuh dengan kepalsuan. Mereka tidak bisa menampilkan dirinya sendiri. Akhirnya banyak artis-artis Korea hari ini itu banyak yang tumbang bunuh diri. Tiba-tiba meminum racun, tiba-tiba memotong urat nadinya dan sebagainya. Nah ini Indonesia hari ini kan mencoba bergerak menjadi negara maju. Satu saat ketika sudah menjadi negara maju, hari ini kan negara berkembang ya, walaupun dicap oleh Amerika itu sudah masuk kategori negara maju. Nah ketika nanti mulai maju, kompetisi hidup itu akan semakin keras. Sementara kita memahami innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu ini penafsiran kebanyakan orang. Dunia itu dianggapnya sebagai permainan saja, juga senda gurau. Kalau saya mencoba menafsirkan agak berbeda. Dengan kalau bahasa Inggris laibun, kalau play itu artinya permainan biasa. Tapi kalau game itu artinya kompetisi. Jadi kalau saya memahaminya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Jadi dunia itu adalah panggung untuk berkompetisi, bukan untuk play. Kalau play itu berarti ya hanya main-main saja gitu. Iya. Tapi la'ibun itu bisa dimaknai sebagai game. Jadi kompetisi. Maka ada ASEAN Game, bukan ASEAN Play, tapi ASEAN Game. Karena di tengah ASEAN itu ada kompetisi. Nah dunia ini adalah kompetisi. Paling tidak sesuai dengan kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya mazru'atul akhirah. Jadi kita berkompetisinya untuk menanam benih-benih kebaikan yang nanti akan kita panen nanti di akhirat kelak. Atau paling tidak sesuai dengan logika hari ini, kita berinvestasi di dunia, kemudian nanti kita cairkannya di akhirat kelak. Nah ini salah satu pemaknaannya. Kemudian ketika sudah bersabar dalam situasi yang tidak menentu, sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, ternyata ini tidak cukup. Maka di ayat itu sobarin syakur, harus ada yang mendorongnya untuk beralih dari posisi sabar menjadi bersyukur. Posisi tertimpa musibah menjadi keluar dari musibah, yaitu syakur. Jadi posisi mensyukuri nikmat Allah. Nah, kenapa sih penting mensyukuri nikmat Allah? Kata Al-Ghazali, agar kita tidak terjerumus kepada kesombongan. Nah, kalau kita misalnya hari ini mendapat nikmat yang luar biasa, kemudian kita tidak memiliki antivirusnya berupa syukur, kita pasti akan terjerumus kepada kesombongan. Jadi ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Ketika mendapat musibah, kita bersabar. Jadi dua password inilah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, dua password ini itu berada pada gelombang alfa dan theta. Ketika kita berada pada kondisi tenang. Misalnya, ketika satu saat kita berbisnis ternyata kena tipu. Kalau kita menggunakan gelombang otak beta yang berpikir logis, analitis, serius, bisa dipastikan stres. Bayangkan, ketika kita berbisnis kemudian kena tipu, untuk membaca, menikmati fenomena yang tidak menyenangkan ini, kita menggunakan logika kita,
atau tingkat gelombang kita yang beta, penuh kesadaran, itu bisa dipastikan akan stres. Nah, maka kalau pengen tidak stres, berhenti dulu berpikir itu, beralihlah kepada kondisi tenang. Nah, maka sebagaimana yang dulu kemarin saya ucapkan, kenapa ketika orang marah kemudian Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Karena ketika marah itu dia berada pada kondisi beta. Ketika Nabi mengatakan la taghdab, artinya Nabi ingin menggiring gelombang otaknya itu kepada gelombang alfa dan theta. Maka ketika marah berwudulah. Kenapa sih harus berwudu? Karena ini pengalihan pikiran. Jadi misalnya satu saat nemu istri masaknya nggak enak misalnya, kemudian emosi sudah memuncak. Nah, kalau kita terfokus pada emosi itu, secara otomatis kita akan marah, kemudian tidak terkontrol. Maka kata Nabi, la taghdab, jangan marah, diam sejenak dulu aja, nggak usah langsung merespon. Walaupun kita punya fast respon ya, wah nggak enak, biasa ya itu, fast respon biasanya. Nah, kata Nabi, la taghdab, jangan direspon dulu. Ketika sudah bisa berhenti, ambil wudhu. Nah, ini adalah pengalihan situasi dari kemarahan ke aktivitas berwudu. Dan ternyata ketika marah itu yang paling panas itu adalah bagian otak, wajah. Ekspresinya itu kan biasanya mukanya merah, muka merah dan semuanya. Karena darah itu semuanya berkumpul di sini. Nah, dengan berwudu, treatmentnya dengan berwudu, wajahnya mulai dihapus dengan yang dingin-dingin. Kepalanya pakai yang dingin-dingin. Oh, izin ada udah. Oh, oke. Nah, itu adalah treatment dari Nabi. Oke, jadi alfa dan theta. Jadi ketika mendapati sesuatu yang tidak enak, jangan menggunakan beta. Jangan terlalu serius lah ketika mendapati sesuatu yang tidak enak. Mending tenangkan diri. Paling tidak sabar, kemudian kalau dapat sesuatu itu disyukuri. Ya, syukur-syukur kalau dapat musibah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, sanggup dapat musibah kemudian kita mensyukurinya itu. Saya punya guru namanya Kiai Dhofir Munawar, Kiai Dhofir Jazuli, kemudian gurunya lagi Kiai Dhofir Munawar. Beliau ini orang yang spesial bagi saya. Saat itu motor satu-satunya itu hilang. Padahal motor ini dipakai untuk ngisi pengajian di masjid, ngisi pengajian di madrasah dan sebagainya. Pokoknya motor ini andalan lah. Ketika hilang, apa kata Kiai Dhofir Jazuli? Alhamdulillah. Katanya alhamdulillah. Wah, kalau saya berat ini. Paling enggak kalau saya innalillah, paling tidak. Karena levelnya masih level beta lah. Tapi kalau Kiai Dhofir itu sudah alhamdulillah. Ini luar biasa sekali bagi saya. Ya, paling tidak ini adalah tingkatan-tingkatan merespon sesuatu yang tidak mengenakan. Atau bisa jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang maha dahsyat. Kita mengatakannya Masya Allah. Dan sebagai ya, itu pilihan-pilihan. Kalau misalnya masih berada pada level beta, ya kita cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalau misalnya kita sudah benar-benar tidak terikat dengan apa yang benda-benda yang ada di sekitar kita, kita mengatakan alhamdulillah. Berarti masa kepemilikan kita sudah berakhir. Ya, paling tidak nanti ketika ditanya di akhirat, ini kemana barang kamu? Oh, sudah diambil oleh Allah sendiri yang punya. Ya, paling tidak beban tanggung jawab kita nanti di akhirat itu semakin ringan. Nah, ketika bersabar kemudian bersyukur, disinilah nanti akan mendapatkan sinyal ayat-ayat yang Allah tampilkan di dunia ini. Jadi penting
kapan sih kita harus menampilkan gelombang otak beta dengan penuh kesadaran, dan kapan seharusnya kita mencoba tenang, berada pada kondisi alfa dan theta. Nah, alfa ini bisa kita raih itu ketika sholat. Ketika sholat, secara otomatis otak kita itu berada pada otak alfa. Jadi kondisi tenang, kondisi fokus. Tapi kalau pengen lebih tenang lagi, itu beralih kepada theta. Jadi kondisi yang super tenang. Jadi puncaknya ketenangan itu ada pada kondisi theta. Nah, penemuan ini ternyata dulu ketika Nabi Muhammad mendapati sesuatu yang tidak mengenakan sama sekali, ternyata Nabi Muhammad itu fatabadara ila sholat. Jadi buru-buru sholat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak, misalnya kita mendengar omongan yang tidak enak, dengarkan saja dulu. Ketika sudah panas, fatabadaru ila sholat, segeralah sholat. Ketika mendapati sesuatu yang tidak mengenakan hati lagi, sudah dinikmati dulu, pahitnya dinikmati dulu lah. Setelah itu fatabadaru ila sholat. Karena kalau memang menggunakan beta ini bisa dipastikan ini sudah macam-macam lah. Tapi ketika berada pada kondisi tenang, kita mulai berpikir, apa sih yang diobrolkannya? Kenapa sih saya kok merasa tersakiti? Kenapa sih ini dan lain sebagainya? Nah, jangan juga selalu menyalahkan diri, karena menyalahkan diri itu juga tidak baik. Nah, kemudian ada gelombang satu lagi, namanya gelombang delta. Kalau ini dia posisi ketika kita sudah lelah sekali, berpikirnya sudah lelah, tenangnya sudah lelah, saatnya kita tidur terlelap. Nah, ini kondisi pada saat kita terjaga antara terjaga dan tidur. Ini adalah kondisi delta ini. Nabi Muhammad ini salah satu spesial, karena ketika Siti Aisyah kepada Nabi itu, kata Siti Aisyah, namat ainuhu walam yanam qalbu. Jadi kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu matanya tidur memang, tetapi hatinya tidak pernah tidur. Jadi salah satu yang spesial itu adalah Nabi Muhammad. Fisiknya istirahat, tapi hatinya itu tidak pernah tidur. Mungkin kalau kita bisa menganalogikan, Nabi Muhammad itu tidur-tiduran saja, karena masih dalam kondisi sadar, terutama hatinya yang sadar. Maka setengah dari wahyu itu melalui mimpi, sepertiga ya. Sepertiga dari wahyu itu diperoleh melalui mimpi. Bayangkan kalau Nabi Muhammad tertidur lelap, ya nggak mungkin wahyu itu bisa turun melalui mimpi Nabi Muhammad. Tapi karena software hatinya ini masih aktif, sama seperti HP kita lah. HP kita kalau kondisi begini, oke, kita mengatakan ini kondisi mati. Tapi softwarenya itu masih bisa nerima WA, masih bisa nerima ini dan lain sebagainya. Jadi kondisi ini sama seperti Nabi Muhammad, tidurnya Nabi Muhammad. Jadi matanya terpejam, tapi hatinya tetap aktif. Nah, kondisi gelombang manakah yang menangkap sinyal ayat-ayat Allah? Yang pertama itu adalah gelombang beta yang penuh kesadaran, terutama analis-analis. Maka ketika Bill Gates misalnya meramal bakal ada perang virus dan lain sebagainya, atau misalnya para astronom itu mencoba memprediksi nanti gejala alam ini seperti apa, atau BMKG dan lain sebagainya, itu ternyata memang lil alimin itu pasti mampu menangkap sinyal ayat-ayat Allah. Kalau saya mengibaratkan, Allah itu sebenarnya membuka bebas bagi siapapun yang ingin menangkap sinyal ayat-ayat Allah. Kalau misalnya hanya bisa berpikir saja, berpikir saja. Kalau bisa hanya menggunakan akal saja, gunakan. Kalau misalnya hanya bisa menggunakan pendengarannya, dengarkan.
Kalau misalnya bisa menggunakan pengetahuannya, silahkan gunakan. Kalau misalnya seorang expert ingin meneliti ayat-ayat Allah, silahkan. Toh ayat-ayat Allah itu selalu bergerak berdasarkan sunnatullahnya. Nah, bagi saya sunnatullah itu bisa jadi 99% itu kita bisa menangkap apa sih yang Allah inginkan. 1%-nya itu menjadi hak prerogatif Allah. Karena semuanya ini berdasarkan sunnatullah. Jadi kapan sih bulan Ramadan sudah bisa ditebak? Ya ini sunnatullah. Dulu ada namanya astronom, ilmu astronomi, kemudian ada namanya ilmu nujum. Jadi ada dua ilmu yang berkembang, ada astrologi, kemudian ada astronomi. Nah, ilmu nujum ini yang tidak diperkenankan oleh Nabi. Jadi meramal tapi sulit sekali dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, berbeda dengan astronomi. Memang ramalan, prediksi kayak ramalan cuaca, ramalan ini, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ini sesuai dengan sunnatullah. Nah, maka sebenarnya menangkap sinyal ayat-ayat Allah itu bisa ditempuh dengan berbagai cara. 99% itu pasti bisa ditangkap karena Allah mencoba menyederhanakan dirinya, zatnya itu berdasarkan sunnatullah. Maka ketika kita pengen dapat rezeki, kita diminta berusaha. Ya, rezekinya sudah ada, tapi kalau tidak diusahakan tidak dapat juga. Ya, ini adalah bingkai sunnatullah yang Allah ciptakan sendiri agar para hamba-hambanya mampu menangkap Allah dengan cara yang paling sederhana, mampu menangkap sinyal Allah dengan cara yang sederhana. Jadi kalau ingin menangkap sinyal ayat-ayat Allah, maka gelombang otak kita pertama adalah beta, nanti ujung-ujungnya adalah yaqilun, ya'lamun, yatafakkarun, kemudian alimin dan mutawassimin. Kalau pada gelombang alfa dan theta ini dengan sabarin syakur, dengan kesabaran dan bersyukur, insya Allah ayat-ayat Allah itu pasti akan tersingkap bagi kita semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya hari apa, Bu? Hari Sabtu pada asar di sini di Pusdai Jawa Barat. Iya, Bu. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Yuliani dan kru liputan yang bertugas Anggita Fitriani, Nopasa Fitri, Wida Afrianti, Siti Aisyah melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi